Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan di RBTQ Ibnu Abbas, yaitu kajian tentang adab, terkhusus bagi para peserta atau para santriwati. Insya Allah pada kesempatan ini dan beberapa majelis ke depan, kita akan mempelajari hal yang penting bagi kehidupan kita selaku seorang muslim dan seorang pengemban Al-Quran, yaitu adab, ya. Adab bersama Al-Quran. Sebelum kita membahas adab bersama Al-Quran, kita lihat dulu tentang definisi adab. Adab dijelaskan oleh para ulama, artinya menerapkan hal-hal yang terpuji, baik pada ucapan maupun perbuatan. Menerapkan hal-hal yang terpuji. Terpuji di sini menurut syariat, ya. Menerapkan hal-hal yang terpuji menurut syariat, baik pada ucapan maupun perbuatan. Pembahasan atau lingkup pembahasan tentang adab ini sangat luas, ya. Sehingga kalau kita lihat di pembahasan tentang adab, cakupan pembahasan tentang adab ini yang pokoknya, ya. Adab terhadap Allah, bagaimana kita beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian adab terhadap Nabi, kemudian adab terhadap Al-Quran, adab sesama manusia, kemudian ada juga adab terhadap diri sendiri. Lebih luas lagi ada adab terhadap makhluk Allah yang lain, ya. Bahkan terhadap binatang saja agama kita mengajarkan harus berbuat baik. Semisal ketika seorang akan menyembelih, maka Nabi SAW membimbing agar pisau yang dipakai itu harus tajam, agar tidak menyakiti binatang tersebut. Apalagi adab yang agung, misalnya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih diperhatikan lagi, ya. Kalau kita lihat dari cakupan pembahasan tentang adab ini, adab terhadap Allah, nah, di sini yang paling besar adalah tauhid. Bagaimana seorang muslim
hanya menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi, tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak mempercayai ada kekuatan-kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang paling pokok. Jadi adab terhadap Allah yaitu mentauhidkan dan menjauhkan kesyirikan. Kemudian adab terhadap Nabi Muhammad SAW yang paling pokok adalah ittiba kepada beliau. Bagaimana mengikuti sunnah-sunnah beliau, pola hidup, cara hidup yang beliau tempuh. Juga menjauhkan perkara-perkara yang diada-adakan. Adab terhadap Al-Quran, nah ini akan kita bahas. Ya. Di sini luas sekali. Ya. Adab terhadap Al-Quran di sini luas sekali. Yang paling penting adab terhadap Al-Quran itu pertama terkait keimanan terhadap Al-Quran. Kemudian bagaimana kita berinteraksi. Mulai dari membaca, memahami, ya, kemudian menadaburi, kemudian amal. Ini yang pokok dari adab terhadap Al-Quran. Ada juga adab sesama manusia. Yang paling besar adalah terhadap orang tua kita. Bagaimana kita birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana kita berbuat baik kepada keluarga. Bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga. Bahkan bagaimana kita memperlakukan orang kafir di dalam Islam itu diatur. Ya. Ini diantara keindahan agama Islam, mengatur seluruh aspek kehidupan, sehingga kalaulah seorang muslim mengamalkan adab ini, berakhlak sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka orang lain akan melihat Islam itu indah, Islam itu menawan, Islam itu rahmatan lil alamin. Maka dari itu kita berusaha mempelajari tentang adab ini dan kita amalkan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada juga adab terhadap diri sendiri. Bagaimana adab dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana adab dalam berpakaian, bagaimana adab dalam berbicara, berjalan, duduk. Semua itu diajarkan oleh Nabi kita SAW. Bahkan ketika orang Yahudi bertanya tentang apakah dalam agama kamu diajarkan segala sesuatu, ya, dalam Islam diajarkan, bahkan sampai perkara istinja, ya, perkara mensucikan atau membersihkan setelah buang air. Ini dalam Islam diajarkan. Inilah keindahan Islam. Jadi inilah ruang lingkup adab. Ya. Kalau kita bahas adab terhadap Allah, terhadap Nabi, terhadap Al-Quran, ini akan panjang pembahasannya. Dan di kitab atau buku yang sudah di-share, terutama di santri, itu mencakup banyak hal tentang adab. Ada 330 halaman lebih. Mulai dari adab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas lebih spesifik adab terhadap Al-Qur'an atau adab bersama Al-Qur'an. Ya. Banyak buku yang membahas tentang adab bersama Al-Qur'an ini, ya. Ada kitabnya Imam An-Nawawi At-Tibyan, ya. Ada juga kitab Al-Imam Al-Ajuri tentang akhlak para pengemban Al-Quran dan selainnya. Baik,
Kita lihat di sini tulisan ini ditulis oleh seorang syekh. Beliau seorang imam dan juga khatib di salah satu masjid di Saudi Arabia, yaitu Syekh Abdurrahman bin Fahd Al-Wad'ani, ya. Hafizahullah. Kita ambil dari penjelasan beliau terkait adab bersama Al-Quran atau terhadap Al-Quran ini. Kata beliau, di sini berbahasa Arab ya, kita coba alih bahasakan dan kita pahami apa yang terdapat di dalamnya. Kata beliau, hafizahullah, minal adabil muhimmati ma'al Quran, di antara adab-adab yang penting, ya, berarti banyak. Beliau yang beliau bawakan sebagiannya. Di antara adab-adab yang penting terhadap Al-Quran atau bersama Al-Quran adalah mayali, sebagai berikut. Nanti beliau sebutkan puluhan poin, ya. Insya Allah kita bahas poin demi poin dari pembahasan ini. Yang pertama, ya, atau kita lihat dulu adab terhadap Al-Quran ini akan pembahasan pokoknya pada poin-poin ini, tentang keimanan, kemudian tentang berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, memahaminya, tadabbur dan amal. Baik, kita lihat nomor 1, adab terhadap Al-Quran yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim, terkhusus bagi para pelajar atau pengajar Al-Quran, adalah al-imanul kamil, keimanan yang sempurna. Iman dengan sempurna, ya. Bi anal Qur'anal Karim, bahwasanya Al-Qur'anul Karim kitabullahi ta'ala adalah atau merupakan kitabullah alladzi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudan, sebagai petunjuk, warahmatan, dan kasih sayang, wa annahu hidayatun linnas, dan bahwasanya Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Lihat, imanilah, yakinilah seyakin-yakinnya Al-Quran ini diturunkan dengan tujuan yang besar, dengan tujuan yang mulia, yang agung. Apa itu? Sebagai petunjuk dan kasih sayang, ya. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita selamat dunia dan akhirat, sehingga Allah utus para rasul. Allah turunkan Al-Quran, yang dengan Al-Quran tersebut kita bisa selamat dunia akhirat. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana cara mendekat kepada Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana agar Allah mencintai kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan hal-hal apa saja yang membuat Allah murka. Maka dari itu, imani dulu nih. Kalaulah kita misalnya dalam perkara dunia, ada seseorang misalnya membawa buku atau membawa sebuah coretan
Lalu orang itu mengatakan isi dari buku ini atau coretan ini adalah rumus untuk mengetahui tempat misalnya tambang emas atau kilang minyak. Orang pasti berebut buku catatan itu karena dia tahu di dalam isinya ada cara, petunjuk, pedoman, panduan bagaimana menghasilkan emas, ya, atau minyak. Kalau dia percaya dengan buku itu, dia akan membacanya, mempelajarinya sampai dia turun. Benar nggak ada tambang emas atau kilang minyak itu? Kalaulah terkait perkara dunia, manusia itu begitu semangatnya, ya, ingin mendapatkan tadi keuntungan duniawi, Al-Quran di dalamnya bukan sekedar menjelaskan bagaimana agar kita hidup bahagia di dunia, tapi di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana kita masuk surga dan selamat dari neraka. Tapi sayangnya karena kurangnya keyakinan, keimanan terhadap Al-Quran, sedikit manusia yang mendekat. Ya. Tadi terkadang lebih percaya dengan panduan atau pedoman yang isinya terkait hal duniawi. Al-Quran ini jalan menuju surga, mengajak ke dalam kebahagiaan. Sehingga dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka berbahagia. Karunia dan rahmat Allah di antara tafsirnya adalah Islam dan Al-Quran. Jadi kalau kita sudah beragama Islam, dekat dengan Al-Quran, cukuplah dua hal tersebut menjadi faktor kebahagiaan hidup kita. Kenapa? Karena keislaman kita, keimanan kita, Al-Quran yang ada di hadapan kita, kata Allah, khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada harta benda yang sekedar dikumpulkan, ya. Lebih baik daripada harta benda yang sekedar dikumpulkan. Jadi harus yakini dulu Al-Quran ini petunjuk, ya, pedoman menuju kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Bahwasanya Al-Quran ini menunjuki, membimbing kepada jalan yang paling lurus, yang paling benar. Tinggal kita percaya atau tidak. Nah, di sini makanya adab pertama terhadap Al-Quran adalah al-imanul kamil, keimanan yang sempurna. Semakin keimanan kita tinggi terhadap Al-Quran, semakin mudahlah kita mendapatkan kebahagiaan, ya. Tapi semakin seorang itu jauh dan tidak percaya tentang dari Al-Quran, maka sebagaimana yang Allah sebutkan, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, ya. Sempit bukan berarti dia hidupnya jadi susah secara materi, tapi hatinya hampa, ya. Sebanyak apapun dunia yang ada di tangannya, tidak bisa menjadikan hatinya bahagia. Baik, itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama, iman dulu. Al-Quran itu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tujuan yang agung, yaitu petunjuk dan kasih sayang, ya. Allah ingin kita bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Baik. Yang kedua adalah al-imanul kamil, keimanan yang sempurna bi anal Qur'an al-Karim huwa kalamullah ta'ala,
Al-Quran adalah kalamullah ta'ala, takallama bihi Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala benar-benar berfirman dengannya, ya. Jadi bukan ucapan manusia, tapi kalamullah, firman Allah. Wa alqahu ila Jibril alaihissalam, Allah turunkan Al-Quran tersebut, Allah berikan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian wa alqahu Jibrilu alaihissalam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya kebaikan seluruhnya, ya. Kalau kita saja terkait perkara dunia, misalnya ada sebuah kata-kata bijak atau tulisan yang ditulis oleh orang besar, reformer dunia misalnya, ya. Kadang bahkan misalnya ditulis oleh orang kafir, kadang manusia itu merasa, wah ini tulisannya bulan, tulisan ini maknanya besar sekali, ya. Nah, itu terhadap ucapan manusia terkadang seseorang bisa wah gitu, tapi terhadap kalamullah, ya, terkadang biasa aja. Setiap hari dibacakan Al-Quran, tidak merasa Al-Quran itu sesuatu yang mulia, yang wah, yang besar. Padahal kita lihat Al-Quran, ya, sebaik-baik kalamullah, sebaik-baik kalam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, diturunkan kepada nabi yang paling mulia, bahkan manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat lagi, diturunkan di bulan yang mulia, bulan Ramadan, bahkan di malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Sehingga kata para ulama, seorang yang dekat dengan Al-Quran, kemuliaan akan ada padanya. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, Al-Quran itu zikrul Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihi dzikrukum, ya. Kami turunkan kepada kalian Al-Quran atau sebuah kitab, ya, yang mana kitab tersebut fihi dzikrukum, di dalamnya terdapat kemuliaan bagi kalian, ya, terdapat kemuliaan bagi kalian. Makanya nanti di akhirat seorang ahlul Quran mempunyai ciri yang khusus. Allah berikan ciri yang khusus kepada mereka. Baik. Jadi nomor kedua, keimanan yang sempurna bahwasanya Al-Quran itu merupakan kalamullah, yang Allah Subhanahu wa taala benar-benar berfirman. Allah turunkan, Allah berikan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga orang yang dekat dengan Al-Quran akan terbawa mulianya, ya. Sampai Allah menyebutkan zikrul laka wa liqaumik kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Al-Quran ini zikrul laka, kemuliaan bagimu dan bagi umatmu, ya. Bukan hanya bagi Nabi Muhammad saja yang menerima Al-Quran, tapi wali qaumik, dan bagi
kaummu, bagi umatmu. Hanya tidak semua umat Nabi yang layak mendapatkan kemuliaan itu. Siapa yang mendekat? Yang mendekat kepada Al-Quran. Baik. Kemudian yang ketiga, al-imanul kamil, keimanan yang sempurna, bi anal Qur'an al-Karim, bahwasanya Al-Qur'an Karim huwa ayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kubra, adalah mukjizat, ya, tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kubra, yang besar. Al-baqiyah, al-baqiyatu ila kubaili yaumil qiyamah, yang akan langgeng, tetap ada sampai menjelang sebelum hari kiamat, ya, agar menjadi hujjah, litakuna hujjah ala nasi ajmain, bagi manusia seluruhnya. Jadi Al-Quran ini di antara tanda kekuasaan Allah, mujizat yang langgeng sampai hari kiamat. Kalau kita lihat di antara mujizat para nabi yang Allah berikan kepada para nabi tersebut, sudah berlalu dan tidak terulang lagi. Misalnya tongkat Nabi Musa alaihissalam, sekarang nggak ada lagi, ya. Kemudian yang lainnya, tapi Al-Quran itu ada sampai hari kiamat, ya. Makanya Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa, ya, besar, agung, wah, sakral, agar menjadi hujah bagi manusia. Nanti di akhirat Al-Quran itu hanya dua kemungkinan bagi kita: membela atau menuntut. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu hujjatun laka au alaika. Nanti di akhirat Al-Quran hanya akan menjadi dua atau satu dari dua hal yang menolong kita kalau kita menjadi sahabatnya, menjadi ahlinya, atau yang menuntut kita. Bahkan bukan hanya Al-Quran, Nabi SAW mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, ditelantarkan, tidak dibaca, tidak dipahami, tidak diamalkan. Nah, ini pilihan bagi kita, silakan. Sekarang kita masih hidup di dunia dan kita tidak tahu kapan ajal kita sampai, ya. Masih ada kesempatan untuk memantaskan diri menjadi orang yang dibela oleh Al-Quran, dan kita berharap itu. Juga kita berusaha agar tidak menjadi orang yang dihujat, dituntut oleh Al-Quran karena meninggalkan Al-Quran. Ingat dua hal itu. Di akhirat kelak Al-Quran hanya akan menjadi dua perkara itu, yang menolong atau membela kita di hadapan Allah sehingga kita selamat, atau yang menghujat kita, menuntut kita sehingga kita celaka, ya. Baik. Kemudian yang keempat, al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang pasti, yang kuat, yang serius, bi anna hadzal qur'ana qad wasala ilaina kamilan, bahwasanya Al-Quran ini telah sampai kepada kita kamilan, sempurna, utuh, kama aradahullahu ta'ala,
sebagaimana yang Allah inginkan. Karena ada sebagian kelompok yang menyatakan Al-Quran yang sekarang ini tidak lengkap katanya. Harusnya Al-Quran itu 4.000 ayat katanya, atau 6.000 ayat. 6, iya, harusnya Al-Quran itu 4.000 surah atau lebih dari yang sekarang kita ini ya. Seperti klaimnya orang-orang Syiah yang menganggap Al-Quran ini tidak sempurna. Baik, kita yakini Al-Quran ini sampai kepada kita sekarang ini sudah kamilan, ya. Kamilan ini sempurna, utuh, tanpa pengurangan, tanpa penambahan. Wa annahu mahfudhun min ad-dhaya' wa min at-tahrif wa tabdil. Bahwasanya Al-Quran terpelihara, terjaga dari kerusakan, kesia-siaan, wa min at-tahrif wa tabdil, dari penyelewengan dan dari perubahan, wa min az-ziyadati, dari penambahan, wa nuqsani, dan pengurangan. Ya. Akan kelihatan kalau Al-Quran ada yang ditambah walaupun satu huruf, ya, akan ketahuan, ya. Allah yang menjaga. Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Az-zikra di sini Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjamin Al-Quran itu terpelihara, ya. Berbeda dengan kitab-kitab lain yang dirubah oleh tangan-tangan kotor. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran dijaga oleh Allah. Salah satu bentuk penjagaannya adalah dengan banyaknya para hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran, para pelajar dan pengajar Al-Quran. Sehingga beruntunglah, berbahagialah ketika kita menjadi bagian darinya, baik sebagai pelajar Al-Quran, pengajar Al-Quran, atau menjadi orang yang mendukung, membantu, melancarkan, memudahkan orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Bisa jadi ini jadi cara Allah memilih kita untuk menjadi penjaga kalamnya, ya. Kalau di dunia saja, misalnya ada barang berharga, ya, barang yang berharga, yang mahal, terus kita diberikan kepercayaan untuk menjaga barang tersebut, maka itu sebuah kemuliaan. Kita akan merasa bahagia dengannya. Wah, ini saya dipercaya memegang kunci barang berharga, ya. Tapi perasaan itu tidak muncul kalau seorang menjadi ahlul Al-Quran. Hendaknya dimunculkan rasa itu. Allah memilih kita menjadi bagian dari yang menjaga kalamnya. Baik. Yang kelima, al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang pasti, yang kuat, bi anna hadzal Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an ini khatamul kutub, penutup kitab-kitab as-samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, wal muhaiminu alaiha, dan penjelas, pelengkap
terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq," dan kami turunkan kepadamu sebuah Alkitab dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi, dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya juga sebagai penjelas. Ini nampaknya bukan surah Al-Maidah ya. Kita cek dulu. Ini nampaknya bukan surah Al-Maidah. Oh ya betul, Al-Maidah ya. Tapi ada mirip juga yang sama redaksinya. Wal makna, artinya annahu syamilun lima fiha, bahwasanya Al-Quran itu syamil, menyeluruh, isinya menyeluruh dari kitab-kitab sebelumnya. Wa zaidun 'alaiha wa syahidun wa hakimun 'alaiha, kemudian menambah, mempersaksikan dan menetapkan. Artinya kitab-kitab terdahulu ya dilengkapi, disempurnakan oleh Al-Qur'an. Fama wa faqahu mimma fiha fahuwa haqqun, maka apa-apa yang sesuai dengan yang ada di dalamnya maka itulah kebenaran. Wa ma khalafahu fahuwa imma mansukhun au batilun bi'tibarihi muharrafan, atau apa-apa yang menyelisihi bisa jadi karena itu dimansuh, dihapus, atau salah karena dirubah. Ya. Artinya kitab-kitab terdahulu yang Allah turunkan sekarang tidak berlaku. Yang berlaku adalah Al-Qur'an. Dan selain Al-Qur'an, kalau ada orang yang mengaku ya, kalau ada orang yang mengaku punya kitab, maka itu tidak boleh diikuti. Karena Al-Quran sudah sempurna. Wa huwa hafidun lima fiha min usulis syara'i wa alin 'alaiha wa ghalib wa nasihun li ghairil muhkam fiha fahuwa akmalul kutub as-samawiyah wa khatimuha. Kemudian Al-Quran juga menjaga isi kandungannya berupa pokok-pokok syariat ya. Kemudian Al-Quran tinggi menghapus yang tidak berlaku hukum padanya ya. Jadi kalau ada syariat di dalam kitab terdahulu dan diamalkan sekarang, harus dicek dulu Al-Quran menyetujui atau tidak. Kalau Al-Quran tidak menyetujui, jangan diamalkan ya. Misalnya ada orang yang merasa bangga, ini ada syariat dari kitab selain Al-Quran, nah itu nggak boleh diamalkan. Karena Al-Quran itu akmalul kutub as-samawiyah, kitab samawi yang paling sempurna dan penutupnya, sehingga kita tidak butuh lagi panduan kitab yang lain selain Al-Quran. Baik, itu yang kelima. Yang keenam,
al-i'tiqadul jazim bi anna Allah Ta'ala ja'alahu kitaban mu'jizan lil bashari jami'an. Keyakinan yang pasti, yang kuat, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran kitaban mu'jizan, kitab yang mu'jizan, ya. Mu'jizan itu sebagai mukjizat atau melemahkan, membuat lemah manusia seluruhnya. Wa tahaddahum, Allah menantang mereka an ya'tu bimislih, mendatangkan seperti Al-Quran, au bi asli suwari misli, atau dengan 10 surat semisalnya, au bi surati misli, atau sesurat dengannya. Walau ijtama'u ala dzalik, seandainya manusia berkumpul untuk melakukan hal itu, ya, mereka tidak akan bisa. Wa ana hadzal i'jaz bakin ila yaumil qiyamah, dan bahwasanya mukjizat ini langgang kekal sampai hari kiamat. Sebagaimana kita ketahui, di antara kemukjizatan Al-Qur'an, ya, dilihat dari banyak sisi. Dahulu orang Arab sedang berada di puncak kejayaan dalam bahasa Arab, dalam syair dan sebagainya, ya. Tapi bersama dengan itu mereka tidak bisa membuat seperti Al-Quran. Allah tantang mereka. Ini kalamullah. Kalau kalian bisa membuat Al-Quran, coba buat seperti Al-Quran. Atau datangkan 10 surah atau 1 surah. Maka mereka tidak mampu. Lemah mereka dengan hal tersebut, ya. Kalau saja dahulu orang yang berada di puncak kefasihan bahasa mengakui betapa menakjubkannya Al-Quran, maka kita juga sekarang hendaknya merasakan Al-Quran itu menakjubkan dari banyak sisi, dari bahasanya, dari maknanya, dari syariatnya, dan semua hal yang ada di dalamnya menakjubkan. Sampai-sampai bangsa jin ketika mendengarkan Al-Quran, mereka nggak tahu itu Al-Quran, ya, tapi mereka sebutkan, ya, Qur'anan ajaba. Mereka mengatakan, kami mendengar bacaan yang mengagumkan. Jadi mereka menganggap ini apa nih, kok mengagumkan, membuat takjub gitu, ya. Bangsa jin juga para pembesar Quraisy mengakui betapa menakjubkannya Al-Quran, tapi bersamaan dengan itu mereka tidak beriman. Makanya penting di sini yang paling pokok keimanan dan keyakinan dulu, ya. Sehingga perkara nanti bacaan seseorang itu bagus, indah, itu perkara yang sifatnya bonus, ya, kelebihan, bukan tujuan utama. Yang tujuan utama justru bagaimana kita mengimani seyakin-yakinnya tentang Al-Quran ini isinya benar, Al-Quran ini menakjubkan, Al-Quran ini membawa kepada keselamatan. Itu yang paling penting. Baik, di sini dibawakan beberapa dalil tentang Allah menantang manusia untuk mendatangkan Al-Quran. Di sini disebutkan, qul la in ijtama'atil insu wal jin, katakanlah seandainya manusia dan jin berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran. Jadi jin dan manusia berkumpul membuat seperti Al-Quran, maka apa kata Allah? La ya'tuna bimithli, mereka tidak akan bisa membuat sepertinya. Walaupun sebagian mereka saling menolong. Ada manusia yang cerdas, misalkan jin bekerja sama membuat seperti Al-Quran, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Atau kata Allah, fa'tu bi asri
suwarin. Kalau mereka berkata, nih Muhammad yang membuat Al-Qur'an, yang Al-Qur'an ini produknya Muhammad atau produknya manusia. Coba datangkan 10 surah saja seperti Al-Qur'an. Terus silakan kalian ajak siapapun, ya, kalau kalian jujur, benar. Bahkan Allah menantang, silakan buat 1 surah saja. Dan mereka tidak mampu semuanya. Baik. Kemudian yang ketujuh, nah ini sudah masuk ke bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi 6 poin tadi itu membahas seputar keimanan kita. Karena di antara rukun iman adalah iman kepada kitab. Dan di antara kitab yang ada, yang harus kita betul-betul imani adalah Al-Quran. Ya. Baik. Yang ketujuh, ta'zimul Qur'anil Karim wa ihtiramuhu wa tabjiluhu wa tabkhimuhu wa ma'rifatu manzilatihi al-'azimah wa makanatihi syarifah. Mengagungkan Al-Qur'an Karim, memuliakannya dan mengetahui kedudukannya yang agung, yang mulia. Jadi kita menganggap Al-Quran ini jangan biasa-biasa, ya, tapi menganggap sesuatu yang agung. Yang agung kalau diterjemahkan bahasa sehari-hari itu yang wah. Jangan kita menganggap Al-Quran ini biasa saja. Tidak biasa Al-Quran itu, ya. Maka terhadap mushaf juga ada adabnya, terhadap ahlul Quran ada adabnya, terhadap pelajar atau guru Al-Quran pun ada adabnya, ya. Karena dia sedang mengemban kalamullah. Wa min ta'zimihi, nah ini di antara bentuk pengagungannya, nah ini at-tasdiqu bi kulli ma fi, membenarkan seluruh isinya. Ini paling pokok. Jadi tanamkan dulu dalam diri kita, seluruh isi Al-Quran itu benar. Mau sejarahnya, hukumnya, perintahnya, larangannya, halalnya, haramnya, seluruhnya benar. Tidak ada keraguan. Ya. Wa adamul i'tiradi ala syai'in mimma warada fi, dan tidak protes, tidak membangkang, tidak menentang kepada sesuatu apapun yang ada di dalamnya, yang datang padanya. Tidak boleh kita berkeberatan, kok ada syariat yang seperti ini, kok ini nggak boleh, kok ini haram, kok ini halal, kok Allah memerintahkan ini, kok Allah melarang ini. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh menentang, protes terhadap isinya. Allah pencipta kita, kita ini makhluk, kita ini lemah. Allah Maha Kuat, Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Sehingga apapun yang ada di dalam Al-Quran itulah terbaik buat kita. Walaupun misal di benak seseorang terasa sakit, berat, tapi yakinilah apapun yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran itu kebaikan. Percayai, yakini itu. Jangan ditentang, jangan membangkang, jangan diprotes. Wa adamut tasyagul anhu, tidak sibuk darinya, sehingga tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat belajar, tidak sempat memahami, tidak sempat mengamalkan. Mestinya dalam sehari-hari kita ada porsi kita membaca sendiri. Jangan lewat.
Kalau membaca sendiri itu jangan lewat walaupun satu ayat. Tapi kalau kita baca dengan guru ya tergantung kondisi kesiapan dan lain sebagainya. Tapi baca sendiri itu jangan sampai lewat walaupun satu ayat. Ya. Kalau bisa lebih dari itu. Wastihdharu 'azamatihi 'inda tilawatihi aw istima'ih, dan menghadirkan keagungan Al-Qur'an tersebut ketika membacanya atau menyimaknya. Jadi ketika membaca Al-Qur'an, kita tidak sama dengan membaca selain Al-Qur'an. Ketika mendengarkan Al-Qur'an berbeda dengan mendengarkan selain Al-Qur'an. Wahtiramuhu haitsuma ujida maktuban aw masmu'an, menghormatinya, mengagungkannya dimanapun ditemukan, baik yang tertulis maupun terdengar. Ya, jadi kalau ada tulisan Al-Quran, mushaf, jangan dibiarkan terlantar, dirapihkan misalkan. Kalau sedang dibacakan Al-Quran, jangan ada suara lain yang lebih tinggi dari Al-Quran. Seperti itu mengagungkannya dalam semua kondisi. Wahtiramu ahlihi alladhi tahassasu bihi qira'atan wa iqra'an, memuliakan ahlinya, ahlul Al-Quran, yang mereka itu khusus diberikan keistimewaan baik bacaannya atau pengajarannya. Wa ilman wa amalan, ilmunya, amalnya. Kita bedakan sikap, kita bersikap kepada ahli ilmu, ahlul Quran, kepada orang biasa, kita bedakan sikap kita. Bukan berarti kita menjadi ahlul Quran atau pengajar Al-Quran ingin dimuliakan orang, bukan. Tapi kita bersikap kepada orang harus baik. Ya, bukan kita yang mencari kemuliaan di sisi manusia. Nah, ini poin 7 ini merangkum secara umum bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Wa min dzalik, dan diantaranya tajannubu idkhalil mushaf, menghindari memasukkan mushaf lima wadhi qada'il hajah, ke tempat pembuangan hajat, toilet dan sebagainya, ya. Tidak membawa mushaf ke tempat yang di dalamnya itu dipakai membuang hajat. Wa tajannubu qira'atil Qur'an fiha, dan tidak membaca Al-Qur'an di dalamnya. Kecuali terkait membawa mushaf ke dalam tempat tersebut, kalau ada uzur, misalnya karena khawatir tercuri, maka diperbolehkan dibawa dengan catatan ditutup mushaf tersebut. Tapi kalau aman-aman saja, yang terbaik disimpan di luar. Ya. Baik, mungkin 7 poin kita bahas pagi hari ini. Insyaallah di poin ke-8 dan seterusnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti sudah masuk ke teknis bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini di awal kita insyaallah masih ada sekitar 4 majelis lagi. Mudah-mudahan 2 majelis atau 3 majelis lagi selesai tentang adab, karena ini yang paling penting. Baru nanti di majelis terakhir, ya, kita membahas terkait bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bagaimana menghafalkan Al-Quran. Itu kita simpan di pembahasan terakhir. Kenapa? Apalah artinya bacaan yang bagus, yang indah, tapi hati kita, keimanan kita kurang terhadap Al-Quran. Apalah artinya bacaan yang bagus, tapi kita tidak bisa menjaga adab terhadap Al-Quran. Baik, demikian yang bisa kita bahas, yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Nanti jika ada pertanyaan dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan jika ada pertanyaan bisa di room chat.